Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan kembali ya. Ini adalah review token yang keempat hari ini. Target saya mungkin bisa 7 token hari ini ya. Banyak juga ya. Nah teman-teman, ini ada satu token yang menurut saya sangat bagus ya, backbone bisnisnya dan sangat complicated. Jadi kalau teman-teman tidak biasa berkecimpung dalam dunia finance seperti itu atau perbankan, lika-liku seluk-beluk keuangan, investasi, mungkin akan sedikit pusing melihat core bisnis mereka ini, teman-teman. Ya, kalau kebiasaan langganannya token meme, nah begitu nyampe di sini pusing. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha untuk pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel saya, Anda bisa melihat atau bergabung di grup Telegram saya Pahlawan Kripto. Ini adalah brand saya, teman-teman. Ini adalah media sosial yang saya pakai. Silakan masuk ke grup Telegram kami, @me_pahlawan_kripto, Twitternya @charlesian, Instagramnya Pahlawan Kripto. Subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng Anda tentunya supaya bisa selalu mendapatkan update-update yang terbaik dari kami, ya teman-teman. Kemudian saya juga mau menyampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan komunitas ya teman-teman. Jadi ada beberapa komunitas yang baik yang teman-teman yang mungkin masih newbie, Anda bisa bergabung di sini ya. Ini isinya para pakar, para ahli-ahli kripto dan orang-orang yang sudah berpengalaman ya teman-teman, bisa di sini ya. _komunitas Co Investasi ya. Ini kalau nggak salah dia ada medianya sendiri, coinvestasi.com. Nanti teman-teman bisa ngobrol bareng sama mereka, berbagi pengalaman seperti itu ya dengan orang-orang yang sudah jauh lebih pengalaman. Kemudian bisa juga di sini _Trabarindo. Nanti sinyal-sinyal trading akan diberitahu juga di sini. Anda bisa bertanya kepada mereka pakar-pakar itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah Indonesia Paham Bitcoin. Ini mau belajar Bitcoin dari mulai nol juga, Anda akan dilayani di sini. Oke, teman-teman ya. Itu aja perkenalannya. Kemudian Everynet ya, saya watchlist dulu. Hari ini turun 3,37 dan dia sudah listing di CoinMarketCap CMC dan bertengger di harga 3.914,61 ya teman-teman. Dia ada di dua jaringan, satu dia di Ethereum dan satu lagi dia ada di BSC atau Binance Smart Chain. Nah, kemudian dia ada di ranking 4.748. Ini adalah websitenya ya, everynet.io. Saya sudah siapkan ya teman-teman di sini ya. Oke. Kemudian beberapa hal yang kita mungkin bisa lihat datanya, saya coba buat year to date atau all seperti itu dari segi chartnya teman-teman. Dan kelihatannya ini baru listing kemarin sekitar 2 bulan yang lalu ya. Dan chartnya memang mengalami koreksi, dan dari sudut pandang seorang investor, kalau koreksi seperti ini asalkan backbone bisnisnya oke ya, ini adalah sebuah kesempatan ya teman-teman. Tapi kita harus cek dulu kembali ya, do your own research tentunya. Kemudian kalau saya lihat ini dari segi voting ya mungkin 2/3 banding 1/3 ya, 2/1 ya kira-kira teman-teman. Dan kepercayaan di Gate.io juga high, di Max juga high, jadi tidak ada masalah sebetulnya ya. Ini kalau kita lihat sudah cukup banyak ya, sudah ada di 7 exchange tokennya diperdagangkan teman-teman. Oke. Itu aja dari segi data-data umum ya. Saya copy paste dulu yang dari jaringan Smart Chain-nya. Tentu kita bisa langsung berangkat ke Pocoin teman-teman ya.
Nah, seperti ini. Ya, dia. Jadi kode atau tikernya adalah every ya, teman-teman. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa dia baru launching itu tanggal 20 Oktober ya, teman-teman. Nah, sempat dia ke pump begitu sampai ya 50% begitu, habis itu ke dump. Dan sekarang harganya itu ya, harga sekarang sudah di bawah harga launchingnya. Ya, sudah hampir 35% di bawah harga launchingnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat holdersnya juga 763 ya, belum terlalu banyak. Kalau saya melihatnya tadi, saya kaji-kaji, ini saking komplitnya, saking kompleksnya bisnisnya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak mau ribet, mungkin kurang paham ya. Dari segi market cap sudah cukup tinggi sebetulnya, 268 juta sekian ya, udah puluhan miliar, mungkin ratusan miliar malah ini kalau dikali dengan 15.000 ya, 15.000 triliun malah kalau nggak salah ini taksiran saya. Jadi peminatnya juga udah cukup banyak, market cap-nya udah cukup tinggi, padahal holdernya masih di bawah 1.000. Itu berarti holder yang masuk mungkin ngambilnya langsung banyak mungkin ya, kira-kira teman-teman. Oke ya, kemudian kita coba kaji ya pelan-pelan dari segi websitenya. Everynet.io, ini dia website utamanya ya, teman-teman. Kita coba perhatikan kekuatan komunitasnya ya, teman-teman. Dari sini yang umum-umum ya, dia telegramnya nah sangat besar ya, hampir 45.000 anggota telegramnya. Kemudian ini juga ya 58.000 lebih. Dari segi Facebook juga 3.200-an ya, komunitasnya cukup kuat ya. Dan mereka sudah listing di Max Global, Gate.io, PancakeSwap, dan di MM ya. Apa itu Everynet ya, dengan kode Every? An intelligent financial services platform. Sebetulnya itu sesimpel itu, cuman penjelasannya ntar panjang. Ya, platform pelayanan keuangan secara intelijen. Weh, ngeri ya. Nah, jadi providing infrastructure that enables developers and business to build an unlimited number of centralized finance application interoperable with many of the world's leading blockchains for everyone. Nah, jadi sebetulnya tujuan mereka ini, bisnis mereka ini adalah menyediakan infrastruktur keuangan, begitu aja ya, singkatnya ya, bagi para developer dan bisnis untuk membangun centralized dan decentralized ya, yang dalam jumlah yang tak terbatas aplikasi-aplikasinya, seperti itu ya. Oke. Nah, white papernya ini saya coba klik ya, 2 pager. Coba ini apa ya? Nanti kita lihat image to tab. Dan ini kode auditnya, teman-teman. Waktu saya pelajari, ini diaudit 3 kali loh. Luar biasa ini. Artinya dari segi keterjaminan, Anda nggak perlu khawatir dengan Everynet ini, teman-teman. Nih, ada dari pertama ya, dia diaudit oleh Inspect ya, Cyber Security Professional Services. Ini terkenal loh ini, teman-teman. Ya, begitu. Nah, ini saya nggak usah bacakan semua hasil auditnya. Yang pasti ya auditnya bilang ya bagus, kira-kira begitu aja, ya kan? Nah, severity, impact known, likelihood known, bagus saja pokoknya. Nah, ini soalnya Anda juga kalau baca ini kan nggak tahu ya. Seperti itu, ini bacanya apa gitu. Intinya ini bilang bagus dari satu ini. Kemudian yang kedua, dari PaxShield ya, smart contract for audited. Jadi kalau sudah diaudit sampai 3 begini, ya Anda pikir-pikir lah ya, apa yang mau Anda ragukan di sini. Oke, dan satu lagi ya, dari Slowmiss. Ini Slowmiss ya, Smart Contract Security Audit Report nih. Sampai 3 loh lembaga auditnya. Ya. Oke, saya lihat sih tadi sekilas dari segi audit mereka bilang nggak ada masalah, bagus kok. Ya, ini adalah white papernya tentunya ya. Coba saya lihat dulu. Ini white papernya. Nah, ini banyak banget yang saya mau sampaikan. Jadi saya sendiri sampai bingung mana duluan ini ya. Oke, ini juga, ini tadi white paper ya. Ini saya sudah siapin di sini. Ini Facebooknya udah. Saya close dulu ya, biar jangan bingung. Nah, kita ke sini lagi ya, teman-teman. Nah, jadi memahami bahasa Inggrisnya ini pun mungkin Anda agak sedikit pusing. Jadi lebih bagus saya buatkan PowerPoint aja ya.
Saya buatkan PowerPoint dan lebih gampang untuk memahaminya. Ini adalah timnya ya. Ini cukup lengkap timnya. Anda bisa lihat timnya ini teman-teman. Nah ini dari mulai Mr. Katkaval, Jiarah Fanon. Nah ini nggak tahu ini orang mana ini. Mungkin orang India ya. Nanti Anda bisa cek ya teman-teman nih. Ini chairman dan co-founder, vice chairman dan co-founder, project co-lead ya. Kemudian CTO. Ini banyak ini teman-teman. Nah tuh Samuel Wong, Katkai Sewung, oh ya, Matana Porn Luap Praser. Waduh, saya aja susah mau ngomongnya. Nah, Karansi, ini orang India kayaknya ini. Nah, orangnya banyak begini, ini big project pasti teman-teman. Big project ini ya. Cuman mungkin saya nggak tahu Anda bisa memahaminya apa nggak bisa mereka. Nah, dan mereka punya advisor, penasehat. Penasehatnya juga bukan tanggung loh. Ya, banyak loh penasehat mereka ini, lihat tuh. Ya, mereka punya penasehat bisnis yang luar biasa banyak loh. 8 minimal ya. 12. Ya, 12 penasehat. Ini kan ada 3 kali slide ya, kali 4. Mereka punya 12 penasehat, teman-teman. Luar biasa, ini bisnis yang luar biasa, ngeri ya. Duh, sangat complicated sekali. Oke, saya sudah buatkan di PowerPoint aja ya, teman-teman, biar gampang kita memahaminya. Nih. Ya. Jadi apa itu Everynet? Ya, saya bacakan aja ya teman-teman walaupun saya udah siapkan begini. Jadi Everynet itu adalah platform layanan smart financial ya, smart keuangan cerdas teman-teman, yang menyediakan layanan perbankan mikro sumber terbuka untuk populasi yang tidak memiliki rekening bank ya. Anda tahu tidak teman-teman, di Indonesia ini saja ya banyak sekali loh yang masih belum punya rekening bank. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali juga orang-orang yang tidak bisa punya akses ke bank. Karena apa? Mungkin ada yang BI checking, ya unbankable, ada yang di pelosok sampai desa-desa, nggak mampu gitu. Kalau Anda lihat di Indonesia ini, sekelas BRI ya, BRI itu kan UMKM ya, sampai ke pedagang-pedagang sayur-sayur pun mereka garap loh teman-teman. Tapi masih toh tetap banyak loh. Masih banyak teman-teman. Nah, mereka ini mau membuat layanan keuangan cerdas. Jadi bagaimana kalau pakai aplikasi aja misalnya begitu ya, biar cepat. Nah, Anda tahu kan kalau namanya bank pasti simpan pinjam begitu, supaya orang-orang bisa cepat terlayani. Misalnya hanya butuh misalnya untuk mensupport usahanya, hanya butuh misalnya bantuan 10 juta atau 5 juta begitu. Nah ini kalau di bank kan kadang-kadang kan lama sekali ya, untuk proses di bank itu kan tidak mudah teman-teman, verifikasi sana sini dan lain-lain. Nah Anda tahu sendiri, bank digital sudah mempermudah sebetulnya hal-hal seperti itu ya, supaya orang-orang yang nggak bisa dijangkau bank ini supaya bisa lebih cepat terlayani. Nah Everynet melihat ini sebagai sebuah peluang begitu ya teman-teman. Everynet akan membuat layanan escrow. Nah escrow ini teman-teman mungkin Anda bingung, layanan escrow, rekening escrow itu apa ya kira-kira begitu. Nah ini tadi saya sudah cari ya. Jadi escrow account adalah suatu akun yang disediakan oleh pihak ketiga untuk bisa menampung serta menyalurkan uang pada pihak yang terlibat kegiatan jual beli online. Itu dia maksudnya ya. Jadi rekening ya disediakan pihak ketiga, dalam hal ini Everynet tentunya ya, di dalamnya rekening escrow itu menampung dan menyalurkan uang secara online. Begitu kira-kira. Nanti Anda bisa melihat juga ini, nanti saya cantumkan ini penjelasan dari akurat.id ya teman-teman. Oke. Coba kita lanjut ya. Nah, saya tadi sampai mana? Nih, proyek ini memberikan akuntabilitas ya, pertanggungjawaban maksudnya, auditabilitas, bisa diaudit dan tidak dapat dibatalkan oleh kontrak keuangan yang berjalan pada platform berbasis blockchain. Ya, kita tahu kan teman-teman, kalau di blockchain itu nggak bisa pembatalan, sulit sekali loh. Sekalinya Anda mengetik sesuatu atau mengirim uang kepada orang lain, saya rasa ya jangan harap itu bisa kembali teman-teman. Ya, memang seperti itu, one way. Jadi dia bukan dua arah teman-teman, bisa maju mundur, bukan begitu. Nah, jadi mereka membuat layanan escrow ini berbasis blockchain, jadi lebih profesional tentunya ya. Everynet akan memungkinkan transaksi keuangan tanpa kepercayaan di antara pihak yang tidak dikenal. Dengan platform layanan keuangan cerdas Everynet, pengguna dan institusi dapat dengan mudah menyusun atau menyesuaikan kontrak cerdas keuangan menggunakan template kontrak Everynet melalui portal layanan keuangan Everynet. Begitu ya. Misalnya Anda mau
bertransaksi ya. Anda misalnya sebagai pribadi seperti saya ini konten kreator ya, mau misalnya ada transaksi bisnis dengan perusahaan di luar, misalnya di luar negeri misalnya ya, di Amerika atau di Eropa katakan begitu, mereka minta di-reviewkan, misalnya minta di-reviewkan perusahaannya untuk diperkenalkan ke Indonesia. Nah, Everynet menjembatani supaya transaksi keuangannya bisa mereka urus, kira-kira begitu teman-teman ya. Kontrak cerdas yang disusun akan diproses oleh Everynet Smart Contract Execution Engine yang berjalan di Node Everynet. Node ini istilah komputer, susunan komputer di berbagai tempat teman-teman. Hasil eksekusi dari setiap node Everynet tergabung dalam jaringan reputasi Everynet, memperkuat reputasi node berkinerja tinggi dan jujur. Nah, ini beberapa hal yang kita mau perhatikan teman-teman. Masalah integrity tadi kan juga udah diomongin di sini, accountable, auditable, tidak dapat dibatalkan, kemudian berkinerja tinggi, jujur, berintegritas, kira-kira begitu ya. Jadi mereka mau menjadi perusahaan ya yang memberikan layanan keuangan berbasis blockchain yang profesional dan aman terpercaya. Wah, gitu kira-kira ya kesimpulan pakai bahasa saya. Platform Everynet memungkinkan otomatisasi pelaksanaan kontrak keuangan, menghasilkan efisiensi dan keterjangkauan yang lebih baik tanpa mengorbankan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individu atau institusi. Jadi intinya otomatis, serba otomatis itu intinya. Kemudian fokus proyek Everynet itu ada 4. Yang pertama adalah interoperabilitas ya, memungkinkan Everynet bekerja dengan protokol blockchain lainnya ya. Kemudian metode konsensus mengandalkan protokol konsensus Tendermint untuk meningkatkan kecepatan jaringan tanpa mengorbankan keamanan. Oke ya, Everynet ini juga mendukung jaringan BSC, Stellar dan Ethereum. Makanya tadi Anda lihat kan smart kontraknya itu SC-nya ada BSC, ada Ethereum. Mantap ya. Model staking, konsensus proof of stake juga akan meningkatkan kasus penggunaan untuk token Every dan mengamankan sistem secara ekonomis ya. Skema biaya transaksi, model biaya gas ya, bersifat statis. Prosedur tata kelola Everynet memungkinkan model ini untuk disesuaikan dalam menanggapi keadaan yang berubah ya, yang memungkinkan biaya penggunaan jaringan dapat diprediksi. Artinya intinya ya lebih murah gitulah ya. Anda kalau biasa bertransaksi di cryptocurrency, sometimes itu gas fee-nya itu cukup lumayan loh. Ya, cukup lumayan loh. Kadang-kadang ya, coba aja Anda transfer antar bank, paling cuma 6.500 gitu. Saya berapa kali saya perhatikan di MetaMask misalnya di wallet saya, sometimes sampai puluhan ribu loh. Iya, sampai 20.000, malah lebih mahal. Ya, daripada bank gitu loh. Oke. Dengan serangkaian inovasi yang diberikan Everynet, proyek ini pun berhasil mengumpulkan 7 juta dalam pendanaan swasta. Artinya banyak investor yang berminat dengan sistem bisnis mereka ini, teman-teman. Uang itu akan membantu tim mengembangkan aplikasi decentralized finance yang ditujukan untuk investor institusi. Nah, teman-teman, jadi mereka ini punya market ya, sasaran market mereka institusi-institusi ya, seperti itu. Anda juga yang bergerak di dalam gig ekonomi gitu. Kalau di Indonesia, terutama penjelasan dari BRI Agro itu disebut gig ekonomi. Jadi orang-orang yang memiliki pendapatan tetapi dia bekerja di luar jalur formal. Kalau Anda bekerja di perusahaan itu disebut jalur formal. Tetapi kalau Anda menjadi content creator, public figure, ya artis, bikin YouTube begitu, akhirnya seperti Raffi Ahmad ya, seperti itu, banyaklah ya artis-artis itu kan mereka bisa dapat uang juga dari YouTube sebetulnya dengan nilai yang lumayan seperti itu. Padahal bukan profesi yang mengikat atau formal. Ya, itu yang disebut gig ekonomi ya, teman-teman. Everynet saat ini terus melakukan pengembangan agar proyek bisa berjalan memuaskan dan memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan roadmap proyek. Di akhir tahun ini, Everynet akan meluncurkan Launchpad. Nah, ini mantap ini ya. Smart Auto Routing dan Every Finance Mobile Compatibility. Waduh, pusing deh. Ya, bahasa-bahasanya kalian mungkin pusing ya. Oke ya. Ini maksudnya adalah keuangan. Kalau dibilang mobile bisa ke sana kemari, kira-kira begitu ya. Gitu, platform keuangan ya untuk bisa Anda akses di mana saja, kira-kira begitu. Cara menggunakan liquidity pools di Every Finance. Nah, ini saya harus jelaskan dulu tentang masalah Every Finance ya.
Jadi mereka punya produk ini salah satu adalah Every Finance, membantu ya melakukan peluncuran menjadi Every Finance 102. Jadi di antara layanan yang disediakan oleh proyek ini adalah salah satunya adalah liquidity pool yang merupakan kumpulan dana yang disimpan yang dimaksudkan untuk menyediakan likuiditas ke mata uang jaringan atau smart contract. Likuiditas dianggap sebagai sumber kehidupan dari setiap mata uang fisik atau digital, pertukaran atau exchange ya, atau jaringan keuangan, sehingga akan ada penghargaan atau insentif yang diberikan kepada mereka yang menyediakan likuiditas ke LP. Nah, sampai situ penjelasan saya. Nah, kita kembali ya ke sini ya, teman-teman. Ke websitenya ini ya, teman-teman. Nah, Anda bisa melihat di sini ya, canggih atau kerennya dia punya core business, kemudian orang-orangnya yang profesional, kemudian ada advisor penasihat yang tidak tanggung-tanggung, kemudian partner network mereka ini bukan hanya di Indonesia, teman-teman, sampai ke Singapura, Bangkok, Hong Kong, Taipei, Seoul, Tokyo, dan lain-lain ya, teman-teman. Ini jaringannya luas loh. Ya, saya baru mereview kali ini yang seluas ini jaringan bisnisnya, ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ini tadi sudah saya jelaskan tadi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi tokenomics, coba tokenomicsnya. Nah, tokenomics ini ya, teman-teman. Kode tokennya adalah Every Utility Token ya. Kemudian supply-nya adalah 1000 juta, berarti 1 triliun ya. 1000 million, berarti 1 miliar, sorry ya. 1 miliar jumlah tokennya ya. Kemudian jaringannya BSC, Stellar, dan Ethereum ya, teman-teman. Oke ya. Token utility. Nah, ini utilitasnya ya, native asset EveryNet, gas fee for the apps and DeFi project on EveryNet, base token for liquidity pool, base token for swap and decentralized exchange, base collateral and asset for lending. Nah, collateral itu bisa berarti bicara masalah jaminan, teman-teman. Collateral stake for validator nodes, berarti token ini ya, token EveryNet ini bisa menjadi jaminan untuk validator. Wih, Anda pernah nggak mendengar kalau di saham, teman-teman? Saya kan dari background saham. Saham itu bisa dijadikan jaminan loh. Bisa digadai, kurang lebih begitu tanda kutip ya. Nah, baru kali ini mungkin Anda dengar bahwa token bisa menjadi kolateral atau jaminan. Luar biasa ya. Nah, Anda pikir sendirilah, kira-kira kaleng-kaleng nggak ini? Ya, delegated voting on network governance, block reward for validator nodes. Wih, kalau saya sih ngelihatnya keren banget ini proyek ini, keren banget ya. Ini roadmap-nya, teman-teman. Anda bisa lihat yang udah di checklist ya. Sekarang dia masuk ke kuartal 4, mungkin sampai akhir tahun ini ya. Dia Launchpad, Smart Auto Routing, ini tadi yang dibilang ya, Every Finance Mobile, ini mau launching lah ini tiga-tiganya. Nah, tahun depan Every Scan, kemudian Every Finance, Every Wallet, ada wallet sendiri nanti bikin mereka ini, teman-teman. Derivatif, nah, crypto banking, waduh, ini menarik sekali nih, teman-teman. Ini crypto banking, wah, luar biasa ya. Perbankan kripto, woi, keren luar biasa. Teman-teman, Anda harus ambil ini token ini. Cuman do your own research ya. Pahami loh bisnis mereka. Bisnis mereka ini unik dan komplit sekali. Derivatif itu kalau di saham, Anda pasti sudah tahu. Ada swap, ada futures. Ini bayangkan nih, mereka juga memfasilitasi derivatif nanti. Intinya mereka ini adalah platform keuangan yang canggih di jajaran kripto. Itu saja. Anda lihat aja secara fisik ya, semua yang namanya fasilitas atau pelayanan keuangan itu dimasukkan ke dunia kripto. Kira-kira begitu, teman-teman. Ya, banyak banget ini, keren-keren ini. Wajar kalau timnya itu sebanyak ini dan penasihatnya juga sebanyak ini, teman-teman. Karena apa? Karena bisnisnya juga besar gitu loh. Itu cara berpikirnya. Ya. Oke, jadi ini adalah website yang kedua yang saya mau jelaskan. Ini kalau Anda biasa menstakingkan token, ini yang begini-begini pasti nggak asing ya. Ini ada pool, biasanya ini adalah tempat untuk liquidity dan staking. Nah ini ya teman-teman, add liquidity bisa di sini, seperti itu ya. Nah mantap ini, exchange. Nah exchange itu kan untuk perdagangan. Anda select token apa, misalnya BNB. Kemudian mau beli apa, mau beli BRB, Every misalnya. Enter amount misalnya begitu ya. Gampang lah ini.
Misalnya ini ada BUSD biasanya, BUSD misalnya. Coba kita cek 1 BUSD. Begitu, approve. Nah, begitu kira-kira dia akan minta connect ke wallet saya ya. Nah, satu US dollar dapat 3,7 every ya, token every seperti itu. Tetapi ini kan di everyfinance.swap ya, bisa juga sih di PancakeSwap ya. Anda juga bisa bikin di sini tentunya seperti itu ya teman-teman. Kemudian every misalnya. Nah, ini belum ada ya, belum saya paste teman-teman. Boleh di sini, kemudian copy, kemudian masukin ke sini begitu ya. Nih misalnya. Nah, ini saya import ya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian masukin sini 1 misalnya. Nah, itu 3,7 ya. 3,7 di situ. Di sini 3,7 juga sama ya, nggak jauh beda teman-teman. Jadi Anda bisa membelinya di Everyfinance garis miring swap bisa, di PancakeSwap juga bisa ya teman-teman. Nah, lihat nih. Canggih ini weh. Keren ya. Luar biasa ini. Nah, tuh. Wih, partnernya juga bukan kaleng-kaleng ini partnernya ini. Tuh, banyak sekali partnernya. Full bisa, yield farming sudah, dokumentasi nanti Anda tinggal baca ya. Nah, ini adalah white papernya ya. White papernya. Saya akan baca sekilas ya white papernya ya, teman-teman. Coba kita Indonesiakan dulu biar lebih gampang untuk memahaminya ya, teman-teman. Oke, ini dia. Nah, gitu. Ya, Everyfinance. Ya, tadi kan Everynet, ini salah satu produknya Everyfinance. Everyfinance adalah DEX ya, Decentralized Exchange yang memungkinkan aset digital diperdagangkan secara otomatis dan tanpa izin dengan menggunakan kumpulan likuiditas alih-alih pasar tradisional pembeli dan penjual buku pesanan. Awalnya ini akan diluncurkan di BSC, tetapi juga dapat berjalan di Ethereum ya, dan Everynet Chain kami sendiri. Untuk mekanisme trading, Everyfinance menggunakan kombinasi Automated Market Maker (AMM) dan Dynamic Market Maker (DMM), sebuah protokol baru yang dikembangkan oleh Kyber Network. Kami memutuskan untuk memasukkan DMM karena jika dibandingkan dengan model AMM tradisional yang digunakan di sebagian besar DEX lainnya, DMM membuat peningkatan yang memungkinkan penyesuaian biaya yang fleksibel dan pengaturan kurva harga yang dinamis. Pendekatan biaya dinamis ini membantu mengurangi dampak kerugian permanen dan mengoptimalkan efisiensi modal. Mantap teman-teman ya. Oke, nanti Anda bisa cek-cek ini ya teman-teman. Banyak sekali soalnya, saya nggak mungkin ngomong satu-satu ini teman-teman. Nah, ini dia. Ya, translate aja ya. Translate aja, nanti bikin ke bahasa Indonesia, Anda pasti bisa paham lah. Seperti itu. Ya. Nah, begitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya mau mengomentari ke cara pembeliannya aja ya. Itu yang paling penting. Kalau saya melihat ini harganya betul-betul sudah cukup jauh ya. Cukup jauh turun dari harga launchingnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, dengan proyek yang semenarik ini harganya saya rasa udah cukup murah. Proyeknya juga sangat-sangat menarik. Bukan hanya menarik, teman-teman. Sangat-sangat menarik. Nah, cuman memang kalau Anda di sini, Anda harus memiliki mindset investor, teman-teman. Jangan short time ya. Ini nggak bisa. Kalau backbone bisnisnya kayak gini, modelnya, teman-teman. Anggap aja gini deh, biar gampang. Kamu berinvestasi di perusahaan perbankan, perusahaan keuangan, ya. Perusahaan keuangan. Jadi contohnya adalah kamu berinvestasi misalnya di Bursa Efek Indonesia, beli saham bank, ya, saham asuransi, begitu ya, saham perusahaan pembiayaan, begitu. Nah, tentu kan dia membutuhkan minimal 3 bulan ya, kalau di Bursa Efek itu minimal 3 bulan untuk bisa dia membuktikan kinerja keuangannya, kinerja perusahaannya, kinerja manajemennya, kinerja keuangannya. Kemudian mereka publish, baru Anda bisa mengerti, oh, perusahaan yang sahamnya saya beli ini ternyata growth. Jadi nggak bisa cepat, teman-teman. Karena ini bukan token meme. Kalau token meme, teman-teman, ya itu beda. Itu digerakkan sepenuhnya oleh komunitas. Ya, seperti itu ya. Makanya jumlahnya kadang-kadang luar biasa banyaknya ya. 1 kuadriliun, 1000 kuadriliun. Ada yang lalu itu saya review juta kuadriliun. Nggak tahu kapan habisnya itu tokennya. Nah, kalau ini enggak. Coba Anda lihat. Jumlahnya pun tidak banyak kan. Hanya 1 miliar token saja. Dan kalau Anda perhatikan dari tadi waktu kita baca sama-sama ini, tidak ada burn di sini. Tidak ada.
Nah, sekali lagi ini saya barusan lihat nih. Ini salah satu orang mereka ini, lihat. Please welcome Loi Lu. Nih salah satu orang mereka, Loi Lu, ya, CEO and co-founder of Kyber Network. Tadi kan sudah ya, saya udah sebut tadi Kyber Network. David Maziris dan seterusnya. Ekonomi. Nah, lihat nih. Robert Townsend, Professor of Economics at MIT. Anda tahu MIT nggak? Massachusetts Institute of Technology. Ya, teman-teman, Anda perhatikan ini betapa seriusnya proyek mereka ini. Sampai mengundang profesor MIT ini kalau di Indonesia, ITB-nya Indonesia. Sampai melibatkan profesor ya dari ITB-nya dunia ini, MIT ini. Ada di bisnis ini. Ya, ini tidak kaleng-kaleng. Jadi Anda jangan main-main. Ini beneran berbisnis, bener, real ini. Saya tadi udah bilang, penasihat mereka aja banyak banget ini. Ini orang-orang yang hebat semua ini. Ya, cuman kalau model-model seperti ini, Anda harus berpikir untuk long term. Minimal setahun, begitu. Ya, beli agak banyak untuk istri anak nanti. Ini kalau sempat nanti kinerjanya oke punya, kemudian semua ekosistem mereka itu jalan. Wah, ini kalau terbang nggak tahu deh. Lihat aja saham BCA. Bagus nggak saham BCA menurut Anda? Sekali terbang nggak bisa direm. Begitu ya. Oke, saya mau simpulkan ya teman-teman. Kesimpulan saya adalah Everynet ini memiliki ekosistem bisnis yang luar biasa, sangat bagus. Orang-orangnya juga sangat kompeten, sampai mengundang profesor segala. Bisnisnya juga sangat serius. Ya, kalau Anda lihat ya, nggak mungkin lah masa perusahaan bagus harga sahamnya, harga tokennya 0,0000. Memangnya ini token meme. Sama seperti Bank BCA, teman-teman. Bank BCA itu dulu harga sahamnya 35.000. Susah loh kamu mau belinya itu. Karena apa? Saking bagusnya gitu loh. Nah, makanya ada stock split. Sehingga sekarang jadi 7 ribuan, jadi lebih kejangkau. Nah, sama. Jadi kalau begini loh teman-teman cara berpikirnya. Kalau Anda melihat sebuah perusahaan yang bagus banget, jangan harap itu tokennya harganya ya 0,0000 seperti Anda membeli katakanlah Dinky Doge, Buff Doge, dan Doge-Doge yang lain itu. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Karena mereka yang punya perusahaan ini juga akan berpikir, mereka ini akan pandang enteng. Kalau seperti ini, Anda lihat kan, 3.900. Keluarkan $1, Anda cuma dapat 3,7. Nah, kalau Anda keluarkan $1 di token meme, mungkin udah dapat miliaran. Di sini belum, cuma dapat 3 token. Karena memang jumlah supply-nya juga sedikit. Oke, kesimpulan saya ini sangat bagus sekali dan harganya juga udah sangat murah sekali. Silakan Anda beli, tapi terserah Anda. Do your own research, gunakan uang dingin bukan uang panas. Dan ingat teman-teman ya, orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.